Kompas Bisnis hadir untuk Anda bersama saya Asri Gunawan. Saudara, 20 Januari 2025 bukan hanya sejarah bagi Amerika Serikat, tetapi juga lembaran baru bagi dunia. Kita sama-sama ambil nafas dulu, dengar baik-baik. Donald Trump kembali dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat untuk kali kedua. Yes, Amerika Serikat kembali di bawah kendali Donald Trump. Tapi apakah hanya Amerika Serikat saja yang berada dalam genggaman Trump? Secara tidak langsung, dunia juga iya loh, lewat kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung. Lalu apa karakter Trump yang bisa dipelajari di masa lampau saat ia menjabat pertama kali sebagai Presiden Amerika Serikat di tahun 2017? Jawabannya adalah tarif. Indonesia adalah salah satu negara yang pada masa lalu ini dibilang curang oleh Trump karena neraca dagang Amerika ini tekor terus oleh Indonesia. Nah, Indonesia tidak sendiri saudara, ada negara-negara lain yang Trump ini nggak suka menjadi Presiden Amerika Serikat lagi. Apakah Trump ini menggenggam nyawa dunia? Kita ke data berikutnya. Cinta mati pada tarif. Watak dan karakter Trump sudah terkenal lewat caranya memimpin Amerika Serikat selama 4 tahun lamanya, berakhir 4 tahun lalu. Tarif adalah peluru yang hampir selalu dipakai Trump bagi banyak negara mitra dagang. Saat kampanye saudara janjinya sama. Tarif adalah kunci yang diyakini membuat Amerika berjaya di peta dagang dunia. Tetapi peluru ini membuat meriang banyak negara di dunia karena kena imbas. Lalu apa janji Trump? Pertama, getok tarif 100% bagi negara yang sepakat meninggalkan dolar Amerika Serikat. Kemudian BRICS adalah negara yang berencana memutus ketergantungan pada dolar. Di Januari ini Indonesia bergabung ke BRICS. Nah, itulah kenapa Kompas Bisnis juga bilang Indonesia ini punya nyali besar menghadapi Amerika meski ini pasti dengan strategi. Lalu siapa musuh bebuyutan Trump? Mudah sih jawabnya, Tiongkok. Nah, Trump ini akan menaikkan tarif impor barang asal Tiongkok jadi 60% secara umum, bahkan menjadi 100% khusus untuk produk otomotif. Kalau Tiongkok kena getok, sudah pasti dua pilihannya nih. Balas Trump sembari cari pasar baru juga, kemudian Kanada dan Meksiko juga akan digetok tambahan tarif 25%. Trump juga punya sentimen negatif pada dua negara ini loh karena masalah jasa. Pada dunia, Amerika sempat rekor defisit terdalam di Juli 2024 di 78,8 miliar dolar Amerika Serikat. Watak Trump ini memantik hitungan Bank Dunia. Kita akan lihat data berikut ya saudara. Bank Dunia langsung mengingatkan Amerika secara spesial mengingatkan Trump. Kalau Trump benar-benar menjalankan kenaikan tarif impor sebesar 10% dari mitra dagang global, yang terjadi adalah ekonomi dunia ini akan berkurang 2,7%. Lebih parah jika negara yang digetok tarif tinggi membalas, maka ekonomi dunia ini juga bisa tertekan sampai 0,3% poin. Inilah kenapa judulnya, apakah Trump juga menggenggam nyawa ekonomi dunia? Dampak apa yang terjadi pada Indonesia kalau perang dagang di dunia kembali terjadi? Ekspor akan melemah karena permintaan global juga menurun. Banyak negara saling mengeluarkan kebijakan proteksi. Trump ini dulu pernah bilang Indonesia curang. Bagaimana hubungan dagang antara Indonesia dan Amerika? Kita lihat data berikutnya. Kami ambil data terbaru milik Badan Pusat Statistik sampai November 2025. Amerika adalah penyumbang surplus terbesar perdagangan non-migas bagi Indonesia. Sederhananya Indonesia ini menang banyak karena ekspor ke Amerika Serikat. Kita lihat saudara, di tahun 2023 bulan November ini surplus dagang Indonesia non-migas atau angkanya ini adalah 1,24 miliar US dollar. Kemudian di bulan Oktober tahun 2024 nilainya adalah sebesar 1,52 miliar US dollar dan di tahun 2024 juga tahun yang sama tapi di bulan yang berbeda, di bulan setelahnya di bulan November ini sebesar 1,58 US dollar. Lihat kan datanya, dari tahun ke tahun selalu naik, bahkan secara bulanan juga naik. Kekhawatiran Trump ini untuk kasih kebijakan yang enggak-enggak ke dunia ini bisa tercermin dari pergerakan rupiah. Nah, kita lihat seperti apa pergerakan rupiah di data berikutnya.
Kalau kita lihat grafiknya saudara, naik turun ya. Di tanggal 27 Desember 2024, kurs ini sebesar 16.251. Kemudian di tanggal 17 Januari 2025 adalah sebesar 16.373. Ini cukup atau sangat fluktuatif begitu ya. Terlihat sekali fluktuasinya sangat terasa. Bahkan terakhir akhirnya nyaris ke 16.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Tapi Bank Indonesia ini bilang nilai tukar rupiah terhadap dolar pada Januari 2025 tepatnya hingga 14 Januari 2025 hanya melemah sebesar 1% poin dari level nilai tukar akhir 2024. Nah, perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga relatif lebih baik jika dibandingkan dengan mata uang regional lainnya seperti rupiah India, peso Filipina, dan baht Thailand yang masing-masing melemah sebesar 1,20%, 1,33%, dan 1,92% poin. Bank Indonesia juga menurunkan ekspektasi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 karena menurunnya permintaan global. Tetapi hanya dengan Amerika Serikatlah Indonesia diprediksi masih akan surplus. Berikut pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan juga lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Ekspor diperkirakan lebih rendah sehubungan dengan melambatnya permintaan negara-negara mitra dagang utama kecuali dari Amerika Serikat. Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada pada kisaran 4,7 sampai 5,5%, sedikit lebih rendah dari kisaran perkiraan sebelumnya 4,8 sampai 5,6%. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan dikukuhkan sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada Senin 20 Januari 2025 waktu setempat. Donald Trump dengan sepak terjang perang dagangnya dan dampaknya bagi Indonesia. Usai jeda, kita akan ulas bersama ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Tetaplah di Kompas Bisnis. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan dikukuhkan sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat pada Senin 20 Januari 2025 waktu setempat. Donald Trump dengan sepak terjang perang dagangnya dan dampaknya bagi Indonesia. Kita akan ulas bersama ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Selamat pagi Mas Fitra, apa kabar? Selamat pagi Mbak Asri, kabar baik. Mas, ini kan Trump kembali jadi presiden. Bank Dunia ini menurunkan prospek pertumbuhan global kalau perang dagang ini atau perang tarif kembali pecah. Nah, jadi gimana nih proyeksi ekonomi Indonesia di tahun ini? Di angka berapa, Mas Fitra? Ya, kalau dalam tafsir Protagorion, hidup itu kan relatif ya. Kalau kita melihat perspektif Trump itu juga pasti ada risiko dan peluang. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di tahun ini, tahun 2025 ini masih cukup resilient ya. Masih bisa di atas 5%. Kita atau forecast technical kami itu masih menunjuk angka 5,05% ya. Dan bahkan bisa 5,1% kalau memang pemerintah mampu untuk kemudian mengelola fondasi ekonomi domestik dengan baik. Tetapi tentu ada peluang juga untuk kemudian itu anjlok di bawah 5% karena sudah ada beberapa lembaga di internasional ya, tidak hanya World Bank tapi juga ada beberapa lembaga yang lain seperti misalnya Nomura, dan saya juga melihat Fitch Rating yang mana itu mengekspektasikan ekonomi Indonesia itu 4,9%. Nah, jauh di bawah target pemerintah yang 5,2% di tahun ini. Nah, salah satu pemicunya tentunya juga guncangan global ya yang bisa jadi disebabkan oleh Trump. Karena ketika Trump terpilih ya semenjak dari bulan November, kita sudah melihat tekanan demi tekanan ya terjadi di emerging markets. Bahkan foreign fund sekarang posisinya adalah sudah menganggap bahwa emerging markets ini menjadi lebih berisiko dibanding sebelumnya.
Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang harus kita ambil atau kita lihat di jangka pendek. Nah, kenapa bisa seperti itu sih sebenarnya? Kalau untuk perekonomian domestik Amerika Serikat sendiri, sebenarnya di tangan Trump itu ada posisi untuk yang lebih baik di tahun 2025 ya, dengan Make America Great Again dan kebijakan-kebijakan fiskal ekspansif ala Trump itu pasti akan memicu pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Tetapi masalahnya ketika Amerika Serikat tumbuh, itu menyedot sumber daya dari emerging markets juga. Jadi foreign fund sekarang sudah melihat bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sedang di jangka pendek ini itu meningkat ya, sehingga kemudian mereka mengambil alih ya kepemilikan modalnya di emerging markets, terutama dari sisi portofolio, kembali lagi deras masuk ke Amerika Serikat. Di sisi yang lain kita juga melihat bagaimana kebijakan-kebijakan ala Trump ini juga akan memicu inflasi. Nah, ini juga yang kemudian membuat the Fed itu sepertinya agak setengah hati ya untuk menurunkan suku bunganya di tahun 2025 ini. Dari sebelumnya ekspektasinya adalah 5 kali penurunan suku bunga, ini kemudian dari risalah yang kita lihat di bulan Desember kemarin, mereka masih sangat antisipasi faktor inflasi sehingga forecastnya untuk the Fed itu maksimum 2 kali. Bahkan bisa jadi tidak menurunkan suku bunganya sama sekali, melihat dari prospek inflasi dari Amerika Serikat itu sendiri. Dan pada akhirnya kita melihat kenapa rupiah ini tertekan, karena dengan demikian maka bond market di US kalau kita lihat semenjak dari bulan November itu yieldnya naik terus. Ketika yieldnya naik terus berarti ini kemudian memiliki semacam ruang sedot ya untuk kemudian tadi emerging market selain memang menuju safe haven US prospek pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi juga dari sisi return dari bond yield itu juga meningkat juga seiring dengan terpilihnya Trump. Ini juga kemudian memperparah ya kondisi rupiah. Nah, kemarin sebenarnya Bank Indonesia sudah memutuskan untuk menurunkan suku bunganya dan kita juga sempat khawatir bahwa ini akan mengacaukan prospek rupiah ya di jangka menengah panjang. Tetapi untungnya inflasi di Amerika Serikat kemarin masih sesuai dengan perakiraan. Tetapi tidak ada yang bisa mengantisipasi nanti apa yang Trump katakan ya di setelah inaugurasi ini itu yang bisa jadi memicu gejolak pasar. Dan tentunya yang sangat kita khawatirkan adalah bagaimana jika Trump kemudian memang betul-betul mengeksekusi ya kebijakan-kebijakan tarifnya ya terutama terhadap China, itu pasti akan ada disrupsi dari rantai pasok dunia juga gitu, Mbak Asri. Bicara soal kebijakan, sebetulnya apa sih kekuatan ataupun juga kelemahan kebijakan tarif ini sampai seakan-akan Trump ini seperti cinta mati begitu, Mas Fitra? Ya, berbeda dengan Biden dan juga Obama ya sebelumnya, bahwa kita masuk ke klaster Demokrat, mereka kebijakan-kebijakan adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya lebih multilateral. Bagaimana Obama dulu dengan Trans-Pacific Partnership dan juga Biden dengan Indo-Pacific Economic Framework, dua-duanya sama-sama kebijakan multilateral, tapi kebijakan yang sebenarnya juga ingin menandingi China, ya tetapi secara tidak langsung. Tetapi Trump sama sebenarnya bagaimana stance Amerika Serikat selama ini semenjak tahun 2000-an awal itu selalu sama dengan China, yaitu ingin berkompetisi. Bedanya kalau Demokrat lewat jalur multilateral seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana Trans-Pacific Partnership dan Indo-Pacific Partnership Economic Framework itu tadi tidak melibatkan China, tetapi melibatkan negara-negara Indo-Pasifik dan juga negara-negara Asia yang lain. Artinya dia ingin berkompetisi dengan China. Tetapi Trump lewat jalur bilateral. Nah, senjata bilateral itu adalah lewat jalur tarif, gitu kan. Jadi ala koboi. High Noon. Jadi memastikan bagaimana negara-negara lain secara bilateral itu mampu untuk kemudian bernegosiasi secara keras dengan Trump. Memang ini di satu sisi ada risikonya, tetapi di sisi yang lain kalau kita kembali lagi kepada periode pertama Trump, di akhir-akhir periode Trump itu kita sebenarnya Indonesia hampir saja membuat semacam limited trade deals ya dengan strategi-strategi bilateral yang tadi Trump lancarkan. Memang dia mengancam, tapi di sisi yang lain selalu membuka peluang peluang negosiasi. Sehingga bisa jadi ini menjadi peluang kita juga ya untuk kemudian masuk ke Trump. Di sisi yang lain juga ada peluang juga kita ketika Trump itu terlalu keras dengan China, maka kita bisa saja menjadikan Indonesia sebagai basis kawasan yang mengelola produk-produk China, intermediate goods yang masuk ke Indonesia, sementara kita juga bisa memiliki peluang untuk re-export kepada Trump, kepada Amerika Serikat, yang mana Trump ini sepertinya tidak atau belum menganggap Indonesia sebagai ancaman. Nah, kalau kita melihat bagaimana Pak Prabowo ketika Trump itu sudah terpilih ya setelah di bulan November menelepon menyatakan penghormatannya, menyatakan selamat, dan itu juga kalau kita lihat dari sisi subliminal apa yang disampaikan Pak Prabowo ketika ya
apa namanya mengafirmasi apa yang disampaikan oleh Trump ya selama telepon-teleponan itu sedikit banyak kemudian memposisikan diri sebagai bukan ancaman. Dan itu merupakan strategi Indonesia untuk juga masuk kepada apa Amerika Serikat. Jadi kita berteman dengan China, kita juga berteman dengan Amerika Serikat, dan tentunya strategi berbeda-beda. Ketika strategi kita meninggikan diri dia dengan Amerika Serikat, maka itu adalah bisa jadi persepsi buruk ya, karena kita dianggap sebagai ancaman. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo adalah mengafirmasi apa yang dikatakan Trump, ya yes sir gitu kan. Itu suatu hal yang menurut saya itu suatu strategi yang khusus ya, yang memang ditunjukkan oleh Pak Prabowo kepada Trump. Nah, ini menurut saya menarik ya, karena dengan demikian maka kita tetap bisa untuk tetap menjalankan politik bebas aktif kita. Meskipun kita sudah masuk BRICS ya, tapi BRICS menurut saya bukan merupakan apa namanya suatu kemunduran buat kita, karena pada saat yang bersamaan kita kan sebenarnya juga sedang submit OECD. Pun demikian, sebenarnya dengan Trump itu yang dijalankan strateginya adalah bukan strategi lewat multilateralism atau regionalism, meskipun kita dengan BRICS, tapi kita masih bisa menjaga hubungan kita secara bilateral dengan Trump ya, dengan Amerika Serikat. Meskipun tadi apapun kebijakannya termasuk juga soal tarif ini akan pasti didiskusikan dan juga bisa membuka negosiasi begitu ya. Tapi apakah kira-kira Trump ini akan tancap gas untuk getok tarif di semester pertama ini atau baru setelah pertengahan tahun? Dan kira-kira ekspor kita ke Amerika kayak gimana nih? Meskipun selama ini surplus dan tadi juga Mas Fitra bilang sebetulnya Amerika belum menganggap Indonesia ini sebagai ancaman begitu. Ya, saya rasa Trump di episode kedua ini akan jauh lebih soft ya. Dari beberapa informasi yang saya dapatkan dari teman-teman di China dan juga Jepang, sebenarnya sebelum Trump terpilih pun, mereka sebenarnya sudah in favor terhadap Trump. Itu suatu hal yang sebenarnya cukup mengejutkan ya. Kenapa? Karena kan Trump ini membuat disrupsi yang sedemikian besar ya pada ekonomi dunia. Tapi di sisi yang lain, ternyata kenapa mereka lebih memilih Trump? Karena ya mereka melihat potensi ekonomi juga ya dari apa yang kemudian kepemimpinan Trump ya. Mereka sudah tahu bahwa Trump itu akan bernegosiasi secara keras, tapi ya itu adalah bagian dari permainan juga, dan mereka sudah mampu untuk kemudian membaca itu dan membaca bahkan ruang-ruang ekonomi di balik itu. Yang kita patut sepakati ya, di zaman Trump itu tidak ada em, perang fisik ya, dan itu juga yang kemudian bisa kita lihat nanti ke depan. Dan berikutnya adalah pendekatan Trump dengan China sepertinya akan jauh lebih soft. Bagaimana TikTok misalnya, ini sebagai salah satu indikator ya. TikTok di zaman Biden itu sudah di-ban, tapi di zaman Trump itu dibuka lagi ruang negosiasinya. Bahkan kemarin itu sempat tutup sama sekali, nggak bisa diakses. Trump yang bilang bahwa ya TikTok dibuka lagi di zaman saya. Dan itu kemudian ada peluang negosiasi kan. Berarti kalau kita lihat ada ruang-ruang ekonomi yang bisa jadi tumbuh. Karena biar bagaimanapun Trump itu adalah negosiator, Trump itu adalah businessman, dan itu juga kemudian ruang-ruang yang mungkin kita bisa dapatkan ya. Indonesia bisa masuk ke sana, dan juga tentu masih bisa kemudian menjaga pertemanan dengan negara-negara lain gitu. Meski tensinya lebih soft, lebih rendah begitu ya antara Amerika dan Tiongkok, tapi kan masih ada potensi efeknya terkait dengan apa kalau misalkan nantinya terjadi ada perang dagang. Nah, apalagi Indonesia juga udah gabung BRICS. Nah, kira-kira apa sih yang harus dimitigasi atas risiko fluktuasi kurs, Mas Fitra? Saya rasa yang terjadi adalah fluktuasi kurs itu bisa terjadi di jangka pendek, tapi di jangka menengah panjang mungkin akan terjadi semacam keseimbangan baru yang lebih baik begitu ya. Nah, di jangka pendek sebagaimana yang saya sampaikan tadi, karena persepsi ruang pertumbuhan di jangka pendek ada di Amerika Serikat, maka dana tersedot ke sana. Sehingga itu yang kemudian menipiskan ruang mata uang emerging markets ya, tidak hanya di Indonesia terhadap dolar Amerika Serikat, tapi rata-rata emerging markets itu memang terdepresiasi mata uangnya, karena memang sekarang sumber utama pertumbuhan ekonomi dunia itu bisa jadi berasal dari Amerika Serikat dengan kebijakan-kebijakan ultra ekspansifnya. Tapi di jangka menengah panjang bisa jadi dengan adanya ruang-ruang negosiasi bilateral yang melalui jalur perdagangan dan investasi, itu yang juga kemudian bisa menguatkan fondasi ekonomi di emerging markets juga di Indonesia kalau kita bisa menangkap peluang itu, sehingga kemudian volatilitas nilai tukar kemudian bisa tetap terjaga dengan baik, tentunya dengan ruang koordinasi juga antara Bank Sentral, Bank Indonesia dengan juga pemerintah ya, bagaimana juga menjaga target-target domestik itu tetap terjaga. Nah, ini semua kalau misalnya diselaraskan dengan baik, saya rasa masih bisa kemudian memandu ya pertumbuhan ekonomi kita di jalur yang dia
atas 5%, ya bahkan bisa menuju 6%. Dan di sisi yang lain, inflasi dan juga prospek kemudian nilai tukar masih tetap terjaga gitu. Tapi saya masih melihat bahwa forecast kita ya untuk nilai tukar di tahun ini memang tidak akan masuk kembali ke 15 ribuan. Equilibriumnya adalah di 16.500. Tapi setidak-tidaknya ya yang paling penting adalah bagaimana menjaga bahwa nilai itu tetap stabil ya di antara waktu ya tahun 2025, 2026 dan juga berikutnya sehingga tidak kemudian menghasilkan ongkos-ongkos tambahan buat perekonomian. Karena tahun lalu salah satu sumber yang menekan ya industri kita adalah dari sisi ongkos produksi yang juga salah satunya dari volatilitas nilai tukar. Nah, ini juga perlu kita jaga ya di zaman post inauguration dari Trump ini. Oke, yang nggak kalah penting juga nih Mas Fitra, singkat saja. Kira-kira akan seperti apa nih nasib pasar modal atau bursa kita ini selama Trump mengendalikan Amerika? Saya rasa masih sangat oke ya, karena Trump itu adalah penghela nafas ekonomi Amerika Serikat yang diharapkan juga menjadi penghela nafas ekonomi dunia juga. Tadi memang Bank Dunia memprediksikan ada ruang pertumbuhan yang semakin terbatas tahun 2025, tapi saya melihat bahwa ketika Amerika Serikat tinggi pertumbuhan ekonominya, yang lain juga bisa jadi ada kemungkinan akselerasi, ada bandwagon effect yang mana itu pada akhirnya akan terefleksi pada pasar kita, baik itu di pasar obligasi maupun di pasar saham. Begitu, Mbak Asri. Baik, artinya dengan kembali terpilihnya Trump sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode kedua ini, prediksi ataupun juga yang bisa dibaca ini mungkin antara perang dagang ataupun juga potensi perang dagang dengan Tiongkok ini akan lebih soft. Kemudian kalau dampaknya terhadap Indonesia tadi kurs masih terjaga, kemudian juga terkait dengan pasar modal ini masih oke-oke aja begitu ya. Tapi memang harus diwaspadai khususnya juga tadi soal kebijakan getok tarif begitu yang ini akan tentunya berdampak meskipun selama ini selalu masih surplus begitu ekspor yang dilakukan oleh Indonesia ke Amerika. Baik, terima kasih Mas Fitra Faisal, Ekonom Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.